Yuk, Kabeh. yuk, share sekali lagi. Sama record juga ya. Udah. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan aplikasi gudang rating dalam memberikan penilaian terhadap produk dan tempat. Next. Di sini kami dari kelompok 7 dengan Ketua Yoga Agung Prasetya dengan NIM 67202193 dan anggota Samuel Tanu Lois Hoki dengan NIM 67202025, lalu Marcelinus Vito Otniel dengan 672020192, lalu ada Dominus Alvin Tolanda dengan NIM 672022223, dan yang terakhir ada Michael dengan NIM 672200033. Baik, di sini saya selaku ketua akan menyampaikan atau menjelaskan apa itu gudang rating. Tetapi sebelum itu, ketika saya menjelaskan bahwa ketika teman-teman ingin membeli suatu barang, jasa, bahkan atau menggunakan jasa gitu kepada dari tempat penyedia jasa ataupun teman-teman mau ke hotel ataupun ke wisata, itu pasti teman-teman itu bingung gitu. Ini bagus atau tidak, ini enak atau tidak, ini layak dibeli atau tidak. Nah, di situ muncullah itu gudang rating. Jadi apa itu gudang rating? Yaitu gudang rating merupakan sumber segala informasi terkait penilaian terhadap suatu barang atau jasa. Dengan fitur yang dimiliki gudang rating, user akan terbantu untuk memutuskan pembelian produk atau jasa dari orang lain dan akan memberikan rekomendasi toko dan jasa yang mempunyai citra yang baik dan penilaian yang sangat baik. Jadi ketika user atau masyarakat gitu ya ingin membeli barang atau menggunakan jasa dari penyedia jasa, itu bingung gitu untuk memutuskan pembelian ini benar atau ini layak dibeli atau tidak. Nah, maka itu masyarakat tuh bisa pakai gudang rating ini sebagai sumber informasi terkait penilaian semua rating review gitu di dalam aplikasi gudang rating ini. Jadi nanti di prototipenya itu tinggal search nama tokonya, itu nanti di sana di aplikasi gudang rating akan ada banyak ulasan ataupun rating yang sangat dipercaya dan jujur gitu. Jadi kalau ada kesalahan atau ketidaktepatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut ke masalah, teman-temanku mau menjelaskan. Lalu, masalah apa sih yang muncul di kehidupan customer? Customer atau pembeli ingin membeli suatu barang atau jasa dengan tidak merasakan kekecewaan pada akhirnya. Mereka juga kesulitan dalam memutuskan keputusan pembelian terhadap suatu barang atau jasa dikarenakan belum mengenal dengan baik si produsen. Dari sini muncul pertanyaan dari customer, bagaimana kualitas produk dari penjual, bagaimana respon dari penjual, dan lain sebagainya. Para customer di sini membutuhkan dasar penilaian mengenai suatu produk usaha barang dan jasa dengan atas penilaian orang lain melalui pengalamannya membeli barang dan jasa di tempat usaha tersebut. Lanjut. Melalui beberapa survei, muncul dua pernyataan teratas yang relatif sama dengan pernyataan-pernyataan lainnya, yaitu dari Kevin, berusia 30. Pernyataannya adalah, sebagai seseorang yang tidak mudah percaya, saya menemukan kesulitan ketika akan membeli suatu barang atau jasa. Saya merasa bingung untuk memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak. Lalu pernyataan yang lain ada dari Siska yang berumur 23. Ketika saya ingin membeli sesuatu, baik itu barang, jasa, wisata, hotel, dan lain-lainnya, saya akan cenderung bertanya kepada teman saya tentang pengalamannya ketika membeli barang atau menerima jasa. Selain itu juga, saya selalu melihat rating atau penilaian seseorang terhadap barang atau jasa tersebut, namun kebanyakan rating dan penilaian yang mereka berikan tidak sesuai pada kenyataan. Lalu lanjut untuk solusi akan dijelaskan oleh teman saya, Michael.
Nah, dari permasalahan yang tadi dibicarakan oleh teman kami, saya, sa- kami menemukan solusi, yaitu menyediakan platform layanan yang menyediakan informasi terkait nilai dan rating terhadap suatu benda, jasa, toko, tempat wisata, hotel, rumah makan, dan lain-lainnya secara jujur dan dapat dipercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi platform ini bernama Gudang Rating yang mempunyai tujuan. Yang pertama, terciptanya produk aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam memilih produk dan jasa sehingga memudahkan dalam memilih yang terbaik. Yang kedua, terciptanya masyarakat yang senang dengan produk atau jasa serta mengurangi kekecewaan yang berlebih. Yang ketiga, yaitu terciptanya produk aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk menemukan review dan rating dari suatu produk dan jasa yang terpercaya dan membantu pelaku usaha untuk mengetahui apakah produk mereka dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Di sini saya juga akan jelaskan gambaran bisnis kami, modelnya gimana supaya ada gambaran yang jelas gimana bisnis kami ini akan berjalan. Yang pertama itu, siapa sih target pasar kita? Siapa customer yang akan kita tuju gitu. Yang pertama itu customer yang dia tuh ingin membeli suatu barang atau jasa, menggunakan jasa ataupun accommodation. Juga teman-teman juga apa juga customer segmen kita itu juga ini pengguna telepon gitu, pengguna smartphone. Lalu ini kita juga ada customer relationship, bagaimana kita saling berinteraksi dengan customer. Itu yang pertama, aplikasi kita itu akan memberikan notifikasi tentang sesuatu gitu yang relevan dengan customer kita. Lalu juga di aplikasi kita itu menyediakan misi gitu untuk customer untuk mendapatkan reward, sehingga customer juga bisa berjelajah gitu di aplikasi kami. Lalu gimana sih caranya kita bisa menggait ataupun mengundang customer untuk untuk mengenal aplikasi kita gitu. Yaitu kita menggunakan sosial media untuk meraih perhatian dari customer. Itu kita bisa lewat TikTok, Instagram, Facebook, atau periklanan gitu. Lalu juga kita taruh aplikasi kita itu di App Store dan website. Lalu key procession itu gimana sih cara customer kita itu bisa happy gitu lewat bisnis kita, lewat aplikasi kita. Itu yang pertama itu produk kita itu memberikan kemudahan untuk customer itu melakukan keputusan pembelian. Jadi ketika customer bingung nih mau beli barang ini itu layak nggak dibeli, mau beli jasa itu layak nggak dibeli gitu. Nah, ketika pakai aplikasi kita, jadi mereka itu terasa mudah gitu untuk memutuskan pembelian, karena di aplikasi kita terdapat ulasan-ulasan yang terkait dengan produk yang akan dibeli oleh customer gitu. Lalu produk kita, aplikasi kita ini juga mengurangi bahkan mencegah adanya customer yang kecewa ketika membeli suatu barang atau jasa. Lalu ada juga key resource, itu sumber daya yang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh aplikasi kita. Yang pertama ya pasti review dan rating yang sangat jujur. Ini kita butuh banget mungkin dari volunteer atau customer kita yang dia sudah membeli barang itu bisa menjadi volunteer untuk menuliskan review atau ulasan di aplikasi kita. Nah, kita juga butuh developer nih untuk membangun aplikasi kita supaya menjadi aplikasi mobile, website, dan yang lainnya. Lalu ada key activities. Jadi apa yang dilakukan oleh ide kita selama gimana biar berjalan itu ya kita tuh mau mengatur aplikasi kita itu supaya menjadi sumber informasi terkait rating dan review kepada customer. Lalu juga kita ada key partner.
Jadi siapa di luar kita yang mau, kita butuh orang di luar dari aplikasi kita untuk membantu kita, yaitu ya volunteer untuk memberikan review dan ratingnya di aplikasi kita secara jujur. Lalu untuk biaya gitu, konstruktornya itu yang pertama untuk pembuatan atau pengembangan platform kita, aplikasi kita itu butuh dana, sama pemeliharaannya juga perlu dana. Kemudian untuk membayar karyawan itu juga perlu dana. Lalu terus keuntungannya itu datang dari mana? Jadi kayak profitnya itu datang dari mana ya? Pasti aplikasi kita itu nggak tersedia full gratis, itu maksud aku. Itu harus customer itu harus berlangganan untuk bisa menjelajahi aplikasi kita dengan sangat leluasa. Jadi ketika membayar 40.000 per bulan, dia akan mendapatkan fitur yang lengkap. Lalu juga kita menyediakan atau memungkinkan untuk suatu toko itu promosi di produk kita dengan syarat produk itu toko itu harus punya ulasan yang baik dan citra yang baik gitu. Begitu dari bisnis model Canvas kita. Lalu kita lanjut ke benchmarking, review dan rating app. Teman saya yang jelaskan. Benchmarking, review dan rating app. Selama ini kami belum menemukan aplikasi rating dan review yang sama dengan kami di Indonesia. Tetapi kami menemukan aplikasi yang persis dengan aplikasi gudang rating yang berasal dari India, yaitu Modsud. Dan sekarang kita mau melihat prototipe yang telah kami bikin. Dan akan dijelaskan oleh Alvin. Oke, sekarang di sini saya akan mempresentasikan prototipe dari aplikasi kami. Nah, aplikasi kami itu gudang rating. Nah, pertama-tama di sini adalah intro untuk aplikasi kami. Nah, kemudian kita masuk pada bagian home. Pada bagian home di sini akan menampilkan produk dan jasa yang sudah ada di aplikasi kami. Nah, produk dan jasa ini bermacam-macam. Misalnya ada restoran, salon, dan lain-lainnya. Nah, pada bagian home ini ada juga rekomendasi untuk customer. Nah, rekomendasi ini berdasarkan citra atau rating yang baik. Kemudian misalkan kita mau mencari produk atau jasa, kita tinggal klik search. Kemudian pada bagian sini kita klik. Nah, misalkan kita mau mencari restoran. Nah, di aplikasi kami ini akan menampilkan 3 pilihan. Nah, yang pertama itu ada nearby, kedua ada recommended top article, dan yang terakhir itu ada lowest star. Nah, nearby itu maksudnya berdasarkan jarak produk atau jasa dengan customer. Nah, kalau recommended top articles ini adalah produk atau jasa yang ditampilkan berdasarkan citra atau rating yang baik. Nah, di sini ada lowest stars, maksudnya itu di sini dia akan menampilkan produk atau jasa yang memiliki citra buruk atau rating yang buruk. Nah, kenapa kami menampilkan rating yang buruk di sini? Di sini bertujuan untuk meminimalisir atau menjaga agar customer tidak mengalami kekecewaan saat mencoba produk tersebut. Karena pada aplikasi kami sudah memperlihatkan bahwa rating atau citra dari produk tersebut buruk. Kemudian, misalkan kita ingin melihat ulasan atau review-review yang sudah ada pada produk tersebut, kita tinggal klik, lihat ulasan. Kemudian kita akan masuk pada bagian produknya. Terus di sini kita bisa lihat review-review atau customer yang sudah memberikan rating pada produk tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan pada bagian Siska Putri ini dia itu centang biru.
Nah, itu adalah verified atau customer tersebut bisa terpercaya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian profil. Nah, di sini bagian profil yaitu memperlihatkan profil dari customer. Eh, Sekian untuk prototype dari aplikasi kami. Sebagai penutup, mungkin ada yang bertanya kenapa kita membuat aplikasi seperti ini, padahal kalau kita lihat di e-commerce atau kayak di setiap di internet juga itu pasti banyak review-review gitu ya tentang suatu barang atau jasa, bahkan kayak hotel atau yang lainnya gitu. Kenapa kita kok berani buat kayak gini? Ya kami tujuannya itu emang khusus buat review, dan kami juga itu tujuan utamanya ketika user itu berada di suatu daerah ataupun ketika user itu tidak mengenal dengan baik produsen, itu bisa sangat mudah untuk menentukan keputusannya gitu untuk beli atau tidak. Jadi, dan juga di aplikasi kita gitu, kalau di luar sana kan bisa aja dibuat-buat gitu ya reviewnya. Kalau di tempat kita itu sangat jujur, terpercaya, dan emang akan membantu kami mengusahakan bahwa aplikasi kita itu dapat dipercaya untuk membantu bagaimana customer kita itu melakukan keputusan gitu, keputusan pembelian dengan baik. Jadi nggak bingung ini bagus atau enggak, ini jelek atau enggak, ini layak dibeli atau tidak, begitu. Jadi begitu saja presentasi dari kami. Kalau apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih banyak.